Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Fauzani. Saya merupakan mahasiswa Universitas PTIG Jakarta. Tujuan saya di sini untuk mengajar materi tentang fikih, menghadirkan sholat dan zikir dengan metode deep learning. Selanjutnya saksikan video saya berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan masuki materi, yaitu menghadirkan sholat dan zikir. Ya, mohon di-slide. Tujuan pembelajaran menghadirkan sholat dan zikir. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenali makna mendalam ayat Al-Quran dan hadis. Ya, mengenali makna dalam ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu apa? Ya, itu bukan mengenali tapi menggali. Oh iya, menggali makna mendalam ayat Al-Quran dan hadis. Ya, bagaimana anak Akmal? Gimana pemahamannya menggali makna mendalam ayat Al-Quran? Ini kan dimaksud saya mengenai menggali makna mendalam ayat Al-Quran itu adalah bagaimana kita bisa menyelami lebih dalam dan mencari-cari makna mengenai ayat Al-Quran yang dimana membahas tentang materi tersebut tadi, seperti sholat, zikir dan segala macam. Ya. Selanjutnya menjelaskan hubungan sholat dan zikir dan pembentukan karakter. Ya. Jadi sholat dan zikir adalah satu paket, nah ibaratnya. Satu kesatuan berarti. Iya, satuan. Dan pembentukan karakter. Apa itu karakter? Nah, karakter kita apa itu apa sih namanya? Watak mungkin ya. Watak ya. Gimana nih kita kalau karakter kita buruk ya sholat kita berarti belum benar gitu. Berarti Pak, sholat dan zikir itu tidak bisa dipisahkan Pak ya? Dia tidak, ya. Kita kalau habis sholat tuh zikir tuh ya subhanallah, alhamdulillah, baca doa apa sih, ayat kursi. Tapi Pak, ada mungkin dari yang aliran lain itu yang tidak mengadakan seperti itu Pak? Iya, seperti itu seperti Bapak bagaimana? seperti Muhammadiyah ya, itu tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan karena Islam itu mengajarkan kita untuk apa, rahmatan lil alamin ya, tidak usah di bid'ah-bid'ahkan semua ya. Oke Pak, baik Pak. Ya, untuk paham semua? Paham. Ya. Selanjutnya untuk penerapan menganalisis manfaat ibadah bagi kenangan jiwa. Menganalisis manfaat ibadah bagi kenangan jiwa. Ya, gimana menurut saudara Fikri Fauzan? Menurut saya Pak, dengan kita sholat dan zikir itu dapat membuat hati kita tenang Pak. Jadi ketika kita banyak masalah, diliputi banyak masalah, entah masalah dari luar atau dari dalam, itu menurut saya kuncinya kita harus sholat Pak, agar dapat ketenangan. Ya, berarti dimanapun kita berada, maupun di gunung atau di mana, sholat ya. Iya betul Pak. Sholat dan zikir dan ngaji. Ibaratnya sholat itu yang agama Pak. Iya, Kalau betul. bangunan gak ada tiang bakalan runtuh. Betul. Nah, selanjutnya mohon slide. Ya, selanjutnya kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang setelah sholat atau berzikir? Ya, coba anak-anak mohon dikritisi tentang slide yang kedua ini. 3 menit saya kasih waktu. Mari kita renungkan sejenak. Ya, 2 menit lagi. Ya, sudah. Gimana anak-anak? Mungkin dari Akmal sendiri menjelaskan dengan apa kali kita merasa benar-benar tenang, Iya. apa kali kita merasa sholat itu tenang, berzikir itu tenang, dan apa? Yaitu ketika kita menjalani hidup sehari-hari tanpa adanya tanpa maksiat yang begitu yang begitu over lah.
misalnya kayak kita menjalani hidup misalnya dari bangun pagi subuh tahajud, jadi sampai dan seterusnya itu kadang merasa kayak hari-hari sebelum kehidupan sebelum melaksanakan sholat itu merasa kayak alhamdulillah ya Allah saya merasakan kehidupan ini selalu bersyukur selalu hal yang positif lah gitu dibandingkan banyak negatifnya, sehingga rindukanlah ketika sholat itu merasa setelah sholat berzikir tenang. Ya itu kuncinya berarti kuncinya kehidupan ya. Sholat itu barangkali ada yang lain. Iya untuk kapan mungkin ada sedikit tambahan Pak dari saya. Kalau tadi Saudara Akmal sudah menambahkan tentang sholat dan zikir, mungkin saya akan menambahkan tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu juga sangat penting karena saya pernah menemukan suatu bacaan ketika diri kita sudah merasa lapar, pasti kita makan untuk menambahkan energi. Begitu juga sebaliknya, jika hati kita lapar, maka kita isi dengan membaca Al-Quran. Kalau hati kita tidak pernah isi dengan membaca Al-Quran, maka bagaimana hati ini bisa bekerja dengan baik? Itu Pak, mungkin menurut Ya, berarti kesimpulan dalam kehidupan itu usahakanlah baca Quran dan sholat ya. Benar kan? Enggak Pak. Ya. Sholat adalah tiang agama. Nah, habis sholat ya waktu ya luangkanlah baca Quran atau ya 2 ayat 3 ayat. Jangan satu hari itu jangan enggak sama sekali. Ya. Paham semua? Selanjutnya. Ya, Quran surah ayatnya tanjurkanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, apa yang maksudnya? maksud dari ayat Quran surah ayat 14 ini, ketika kita sholat itu kita secara tidak langsung kita berdialog dengan Allah. Makanya diusahakan ketika kita sholat itu jangan terlalu terburu-buru. Kita pahami makna dari bacaan-bacaan sholat kita, mulai dari bacaan doa kita, surat Al-Fatihah, surat pendek, terus ruku, ibtidah sampai selesai. Itu kita harus benar-benar baca dengan pelan, kita pahami maknanya. Nah, maka dari itu kita akan mengingat Allah. Ini dari saya itu Pak, yang saya tahu. Biasanya kan kita sholat itu terburu-buru ya. Apa misalkan kita mau pergi nih, mau pergi ada teman, ya. Nah itu kita mau sholat. Biasanya kita buru-buru kan ya. Sholat kalau ada tumaninahnya langsung aja ya 1 menit itu nggak ada kan. Ya selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 152. Artinya karena itu ingatlah kamu kepada niscaya aku ingat pula kepadamu. Nah, jadi kalau kita ingat pada Allah setiap hari ya Allah juga ingat kepada kita. Makanya kalau pas dengar azan Allahu Akbar, nah kita langsung tuh siap-siap mau sholat atau masjid. Itu nanti, nah kalau doa kita mau dijabah langsung sholat kita harus tepat waktu. Apabila azan langsung di masjid atau musola, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi kalau ditunda-tunda nanti kita kebiasaan. Ya, selanjutnya paham semua ya? Paham. Selanjutnya metode belajar explorer, menggali makna. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengingatnya? Menggali makna, mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengingatnya? Ya, gimana maksudnya? Maksudnya menggali mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengingatnya. Ini makanya kita ini apa tujuannya apa? Sedangkan bekal buat nanti kan selain bukan sholat, sedangkan sholat itu kan agama. Makanya orang yang ada sholat itu bukan, saya juga ya itu mah kalau ada kekuatan kayak sholat itu adalah dapurmu, powermu. Ya maksudnya ya udah ya, kita kan cuma mengingatkan saja gitu. Cuma katanya ada yang kita harus ada motivasi anak kita sholat. Dan harus kan itu istilahnya udah kebiasaan orang Islam. Nah harusnya ketika kita kerjakan itu kita nggak merasa berarti lah. Bukan beban nanti. Bukan beban. Udah kita sholat. Orang menganggapnya beban. Ya karena mungkin ada mungkin mencapai titik di mana sholat itu adalah
niat kita misalnya, niat kita untuk sholat itu adalah misalnya dengan hub ya, kecintaan. Iya. Nah itu kan menyampaikan kan ada beberapa tingkatan Pak. Misal saya tuh awal sholat itu atas perintah, atas takut dengan dosa atau takut masuk neraka. Emang itu gak kuat kita jalani. Tapi setiap itu pasti ada pengabdian niat ketika kita sudah beranjak usia yang tua ya. Iya. Itu seperti itu. Maka sangat penting sekali apa namanya sholat karena sebagai itu adalah niat apa kita pada Allah. Ya selanjutnya menghubungkan dengan diri sendiri. Ibadah apa yang paling memberi kenangan? Ya sholat. Jadi ibadah sholat, ngaji dan zikir itu yang paling tenang. Ya makanya sholat. Maksudnya gimana? Tadi apa? Menghubungkan dengan diri sendiri. Ibadah apa yang paling memberi kenangan? Sholat, zikir, ngaji. Oke ya bisa. Ya karena ya setelah kita sholat itu hati kita menjadi tenang juga. Karena kalau kita belum sholat, biasanya tunda-tunda itu kita belum sholat ini mau tidur kagak tenang gitu. Itu belum sholat kan? Izin masuk Pak. Ya. Kalau yang saya tangkap dari yang ada di depan, Ya gimana itu kita merefleksikannya dengan kehidupan kita sehari-hari Pak. Misalkan ketika kita sudah melaksanakan sholat tepat waktu, sholat di awal itu dampaknya mungkin Allah mudahkan kita punya utang atau mungkin segala kesusahan tuh Allah selalu memberikan kemudahan atau kasih jalan. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, Allah Hasil mudahkan. dari kita, karena yang tadi Bapak bilang sebelumnya, ketika kita mengingat Allah, Allah pasti akan mengingat kita dengan cara apa? Ketika panggilan sholat, ya Allah sholat, maka sholat kita langsung bersegera ke masjid atau sholat. Terus secara tidak langsung kita mengingat Allah. Nanti ketika kita dalam keadaan susah, Allah juga nggak akan tinggal diam. Allah akan mengingat kita dengan cara memberikan segala kemudahan atas apa yang kita rasakan, permasalahan apa yang kita rasakan. Ini itu saja. Baik, terima kasih Fauzan sudah menjelaskan tentang reflection, menghubungkan dengan diri sendiri ibadah apa yang paling kamu memberi kenangan. Ya selanjutnya surat baik, mohon di slide jangan lama. Refleksi diri, ambil waktu sejenak untuk menuliskan dalam hati atau catatan. Baik, yang pertama, bagian mana dari sholat yang membuatku merasa paling dekat dengan Allah? Ya, menurut muwafal gimana? Bagaimana bagian mana? bagian mana dari sholat Iya, yang membuatku merasa paling dekat. merasa paling dekat. Nah, tapi yang istilahnya yang sudah kita pernah dia meminta ketika meminta dari dia buat lagi dia pas meminta seperti wajib kebanyakan dengan sujud itu ya itu dia sujud Ya, bisa aja. ya ketika sujud ya itu kan berarti Baik, kedua, apa hal yang sering buat lalai zikir? Ya, biasanya itu kita yang lalai berzikir itu ketika setelah sholat kadang langsung main HP, buru-buru, pokoknya buru-buru. Malas lah zikir nanti aja. Nah, misalkan begitu kita pikirannya. Jadi zikirnya nggak jadi zikir apa atau buru-buru mau pergi atau langsung megang HP. Biasanya kan sholat tuh di depan kita HP tuh. nungguin ikan masuk ya Ya. Pak. Terus tambahin Pak. Iya, gimana? Mengenai apa hal yang sering membuat kalian berzikir? Karena berzikir itu sudah beriringan dengan sholat ya. Yang pasti sholat itu sebenarnya kan yang namanya sholat ya sholat dunia utang apapun sebenarnya nggak harus dibawa ke sholat Pak. Makanya sholat itu benar-benar harus juga lillahi ta'ala niat. Makanya dampaknya itu sampai ke zikir, zikirnya pun akan tenang. Fokus, lebih fokus. Lebih fokus. Jadi ketika kita selesai sholat, kita nggak bakal pegang HP, Iya. nggak bakal lihat, kita nggak bakal berpikiran karena ketika melaksanakan riwayat sholat, kita tuh udah merasa fokus, tenang, lillahi ta'ala. Ya, karena biasanya kalau kita lagi sholat nih, pikiran kita udah kemana-mana kan. Iya. Sholat mau di musola, pikiran kita kayak kafe ya kan. Saya setuju banget Pak apa yang Iya, ya, harus setuju, itu harus setuju. sampai
Kan di doa kita itu kan ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat itu, ibadahku, hidupku, matiku itu melahirkan Allah. Betul, insyaallah murid saya. Ya, ketika itu terakhir satu perubahan kecil apa yang bisa dilakukan hari ini? Ya, gimana nih murid saya yang satu ini gimana? Baik, Ya Pak, yang terakhir nih. satu perubahan kecil apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ya, Pak. Mungkin dari saya pribadi ya Pak, mungkin saya harus lebih mengupgrade diri saya sendiri Pak. Baik itu Ada. yang dalam lingkup sholat maupun zikir saya. Karena yang saya rasa untuk saat ini masih kurang-kurangnya nih Pak. Apa maksudnya merasa dekat sama Allah gitu masih kurang Pak. Masih melalai ya? Iya masih lalai, masih nggak dekat gitu Pak. Oke, bagus. Ya, selanjutnya selain yang Pak ada telepon Pak. Namanya dari istri Bapak. Pak. Kat.